Banner Cycle yang kita akan bahas di. Jadi gimana cara baca Banner Cycle? Ada sebuah ramalan kuno yang menyatakan puncak bulan ada di tahun 2026 tanpa menyebut bulan dan kuarternya ya. Ini adalah ramalan Banner Cycle. Ramalan ini ditemukan di sebuah bangku tua di Philadelphia. Dan sejak itu Banner Cycle dikenal oleh investor ataupun trader dan jadi panduan hingga hari ini. Nah yang unik, Banner Cycle juga inline dengan cycle 18 tahunan di real estate yang dinyatakan 2026 adalah cycle peak. Yang unik lagi di 2032 mungkin inline dengan prediksi atau ramalan Raoul Pal yang menyatakan adanya disrupsi di dunia karena AI. Nah Banner Cycle Pertanyaannya, apakah kita punya sistem cycle untuk memprediksi market dan krisis finansial? Jawaban dari pertanyaan yang ada di intro tadi ada, yaitu adalah Banner Cycle yang katanya sih bisa memprediksikan jatuh dan bangkitnya market dengan akurat dari tahun ke tahun. Jadi Banner Cycle diciptakan oleh seorang saudagar petani yang jatuh bangkrut karena krisis finansial, yaitu adalah Samuel Banner. Nah, Samuel Banner mencari sebab jatuhnya market, dan dari hasil risetnya di 1875, petani asal Ohio ini menerbitkan buku yang berjudul Banner Prophecies, Futures Up and Down in Prices, atau buku yang berisi ramalan tentang kondisi market di masa depan. Tapi ada pula yang mengatakan kalau cycle ini dibuat oleh George Triche dan dipublikasikan oleh Banner. Nah, tentang siapa George Triche yang dimaksud oleh Banner masih misterius hingga hari ini. Karena ditulis di 1875 dan ditulis oleh seorang petani, maka buku ini dilengkapi dengan chart harga biji besi, jagung, dan kapas. Karena buku ini awalnya ditulis untuk orang yang ingin menghasilkan uang dari komoditi-komoditi itu. Di buku ini diperkenalkan sebuah cycle yang memprediksikan posisi harga dari komoditi itu, terutama biji besi dari tahun ke tahun. Nah, Banner melihat kalau biji besi memainkan peranan yang penting pada ekonomi Amerika dan dunia. Tapi ingat, itu adalah awal abad ke-19. Nah, sayangnya buku ini sepertinya nggak pernah boom di market, hingga Wall Street Journal mempublish sebuah artikel di 2 Februari 1933 dengan headline, chart yang ditemukan di sebuah bangku tua di Philadelphia. Nah, sejak itu Banner Cycle dikenal oleh investor ataupun trader dan terus diteliti hingga saat ini. Jadi gimana cara baca Banner Cycle? Oh ya, sebelumnya dari loss-nya. Jadi gini cara bacanya. Nah, Banner membagi cycle ini dengan 3 periode, yaitu periode A, di mana ini adalah periode panik atau financial crisis besar. Periode B, ini adalah masa market yang bagus untuk menjual aset dan investasi berharga lainnya, dan biasanya diikuti krisis kecil karena pecahnya bubble. Sementara periode C, ini adalah masa sukar, biasanya awal krisis finansial, atau karena dampak dari puncak dari krisis finansial yang terjadi di periode A. Nah, di periode C ini adalah masa yang baik untuk membeli aset karena harganya murah. Yang unik di tahun 2023 ada di periode C. Kira-kira ada apa di 2023? Nah, secara timeline nih, Banner membagi periode A dengan pola atau cycle 20, 16, dan 18. Artinya, jangka waktu dari krisis ke krisis yang lain mulai dari 20 tahun, 16 tahun, 18 tahun, dan kemudian repeat 20 tahun lagi. Banner membagi periode B atau masa baik dengan pola cycle 6, 9, 10. Dan periode C, masa sukar atau puncak atau mungkin juga imbas dari krisis finansial di periode A, dibagi dengan cycle 9, 7, 11. Kalau orang bilang di periode C ini low-nya dan di periode B high-nya. Nah, makanya di Banner Cycle di video ini udah saya tandai dengan warna kuning, kita wait and see dan stop beli aset. Warna merah, kita jual aset karena harganya udah tinggi. Warna hijau, kita beli aset karena aset-aset terdiskon. Jadi boleh dibayangin juga ini mirip seperti traffic light yang bisa kasih kita sinyal. Kapan tunggu, kapan jual, dan kapan beli. Nah sekarang COVID-19. Nah dari 1783 hingga 2023 hanya satu kali tahun di mana Banner Cycle mengatakan ada krisis besar tapi libur. Jadi dari 16 kali krisis besar yang diramalkan oleh Banner Cycle cuma miss sekali. Jadi kesimpulannya gimana? Apa yang bisa kita ambil dari Banner Cycle? Dalam satu kali kehidupan manusia, maka manusia itu akan merasakan 3 kali masa krisis besar karena satu full cycle itu 54 tahun kalau Banner Cycle. Dan dalam 54 tahun terjadi 3 kali krisis besar. Dalam satu kali kehidupan manusia dewasa, ia akan mendapatkan kesempatan 3 kali untuk membeli aset dengan harga murah. Dengan asumsi manusia dewasa itu mulai umur 25 tahun. Jadi, kalau miss satu kali, maka ia harus menunggu 7, 11, atau 9 tahun lagi, tergantung dari masa cycle-nya. Seperti yang kita baca di periode C.
Tapi di dalam kehidupan manusia dewasa, ia juga bisa tergelincir dan jatuh bangkrut minimal 3 kali juga karena disebabkan oleh jatuhnya market antara 8, 9, atau 10 tahun. Seperti yang ada di periode B. Nah, tapi perlu teman-teman ingat juga, kita nggak bisa berpegangan sama satu indikator. Ingat, indikator atau chart yang lain juga adalah konfirmasi dari analisa kita. Dan ingat juga kalau banner cycle ini dibuat lebih dari 100 tahun yang lalu dan hanya memperhitungkan harga biji besi dan komoditas lain di masa itu. Tapi dengan keterbatasan informasi di masa itu, hebat juga nih si pembuat banner cycle bisa memprediksikan paniknya market dengan waktu yang hampir akurat.